Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Ini Mbak Ardita dari UM ya? Iya, Mbak, betul. Wah, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, kabar saya baik dan juga sehat. Gimana dengan Mbak Nabila sendiri? Alhamdulillah saya baik juga. Terus Alhamdulillah sehat juga. Oh ya, Mbak Ardita ini dari kelas B9 kan yang jadi ketua kelas itu? Iya, Mbak, benar sekali. Saya yang menjadi ketua kelas di B9. Wah, keren banget. Oh ya, em, saya dengar-dengar kamu habis itu ya lomba juara satu karawitan tingkat Kota Malang, bener nggak? Iya, Mbak, benar. Barusan kemarin saya lombanya. Wah, gimana tuh Mbak persiapannya kok bisa dapat juara satu? Saya sih sama teman-teman saya terus latihan setiap hari, fokus gitu, Mbak. Terus ya yang terpenting doanya juga kenceng juga. Jadi biar dilancarin lombanya saya dan alhamdulillah saya juara satu sesuai dengan harapan saya begitu. Wah, selamat ya Mbak. Pasti orang tua bangga sih sama prestasi yang Mbak capai. Iya, Mbak, terima kasih banyak. Oh ya, sebelumnya Mbak Adita ini dari mana sebelum menghubungi saya atau lagi sibuk mungkin? Kebetulan hari ini tadi itu saya cuma ada satu mata kuliah, kuliah tapi daring, Mbak. Jadi setelah itu saya langsung menghubungi Mbak Nabila gitu. Oh, begitu. Emangnya Mbak Adita ini sudah semester berapa ya? Sekarang saya semester 6. Wah, sudah semester 6 pasti lagi sibuk-sibuknya kuliah sambil ngerjain skripsi gitu ya, Mbak. Bener ya, Mbak? Iya, Mbak, benar. Kadang sampai saya itu kayak sampai pusing gitu rasanya. Tapi ya tetap saya jalani aja biar saya juga cepat lulus begitu, Mbak. Wah, semangat ya, Mbak. Pasti Mbak bisa kok. Jangan lupa selalu berdoa juga. Oh ya, saya dengar-dengar Mbak juga ikut kampus mengajar saat semester kemarin ya, Mbak, semester 5. Bener. Programnya itu kayak gimana sih, Mbak? Iya, Mbak. Jadi saya itu ke semester 5 kemarin ikut program Kampus Merdeka. Yang saya ambil itu merupakan program kampus mengajar. Jadi saya saat kemarin itu mengajar di sekolah dasar, di SD. Oh, gitu ya, Mbak. Tetapi Mbak Adita ini kuliahnya nggak terbengkalai ya antara mengajar sama kuliah pada saat mengajar di SD itu. Alhamdulillah enggak sih, Mbak. Karena saya itu kayak sudah ngatur jadwal kegiatan saya dan saya berani mengambil resiko jika saya mengikuti kuliah dengan kegiatan kampus mengajar seperti itu. Wah, alhamdulillah kalau gitu, Mbak. Lumayan ya, Mbak, bisa jadi pengalaman nantinya kalau langsung terjun ke sekolah. Pokoknya semangat terus ya, Mbak. Iya, Mbak, pasti saya semangat. Lalu sebelumnya ada perlu apa ya Mbak Ardita ini menghubungi saya saat ini? Iya, Mbak, jadi saya itu ingin menceritakan masalah saya akhir-akhir ini yang sering mengganggu saya gitu. Oke, baik. Kalau begitu, Mbak Ardita menghubungi saya ini atas dasar kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Saya ke sini atas kemauan sendiri, Mbak. Oh, oke, berarti atas kemauan sendiri ya. Lalu sebelumnya, apakah Mbak Ardita ini pernah mengikuti konseling? Belum, ini pertama kali saya mengikuti konseling. Oke, sebelumnya saya jelasin dulu ya apa itu konseling biar nanti Mbak Adita bisa paham sama dapat gambarannya gitu ya Mbak. Baik.
Ya jadi konseling itu sebuah proses di mana saya sebagai konselor nantinya akan membantu Mbak Ardita atau memfasilitasi Mbak Ardita untuk memecahkan masalah, dan Mbak Ardita sebagai konseli nantinya bisa menceritakan masalahnya kepada saya dengan terbuka ya. Nantinya Mbak sendiri juga yang akan memecahkan masalahnya atau memutuskan masalahnya. Jadi pahami ya Mbak? Iya, bisa saya pahami, Mbak. Lalu Mbak Adita juga nggak perlu khawatir masalahnya akan tersebar, karena konseling ini juga ada namanya asas kerahasiaan, yaitu di mana ceritanya Mbak Adita nanti tidak akan kesebar kepada orang lain dan saya pasti akan menjaga kerahasiaannya. Juga konseling ini tuh ada yang namanya asas kerahasiaan ya Mbak, yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Jadi Mbak juga menceritakan dengan sukarela, dengan terbuka, tanpa ada yang ditutupi, begitu ya Mbak Adita. Apakah bisa dipahami atau ada yang ditanyakan? Baik, Mbak, saya paham dan saya juga yakin mau cerita ke Mbak itu sejauh ini juga masih belum ada pertanyaan dari saya. Oke, sebelum kita mulai konselingnya, kita sepakati dulu waktunya ya Mbak. Apakah 40 menit cukup? Karena habis ini saya ada urusan yang lain juga. Menurut saya 40 menit cukup, Mbak. Baik, kalau gitu apakah Mbak Adita sudah di posisi yang nyaman? Sudah. Oke, jika sudah silakan Mbak Adita menceritakan apa yang sedang mengganggu Mbak akhir-akhir ini. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi itu begini, saya itu kan kayak selalu terlena dan kecanduan jika saya itu sudah memegang handphone. Memang saya tuh kayak bisa mengondisikan, bisa mengatur jadwal saya antara kuliah dengan kegiatan saya yang lainnya. Tetapi ketika saya itu sudah memegang handphone, saya itu rasanya kayak malas dan kayak mau ngapa-ngapain itu jadinya males, jadi terus memainkan handphone saya, seperti itu. Oke, jadi Mbak Adita ini kecanduan handphone sehingga membuat Mbak Adita malas melakukan kegiatan gitu ya, kayak mager gitu ya Mbak? Iya, Mbak, benar. Apalagi ketika saya itu sudah membuka Instagram, scroll TikTok, kayak scroll sosial media, saya itu seperti kecanduan. Jadi akhirnya saya seperti menunda-nunda tugas saya, seperti itu. Oke, apakah Mbak ini hanya membuka media sosial saja atau adakah yang lainnya saat bermain handphone? Saya hanya membuka media sosial, padahal kan biasanya tugas saya juga banyak dan tenggat waktunya itu kan juga deket-deket ya, Mbak. Tapi saya itu kayak masih asik aja bermain handphone, apalagi ketika saya membuka media sosial yang bikin saya fokus, yang bikin fokus saya itu teralihkan semua, seperti itu. Oke, saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan ya. Pastinya meskipun banyak tugas, kalau udah buka handphone, apalagi lagi seru-serunya gitu, pasti malas ya Mbak buat aktivitas atau mager gitu. Pengennya main handphone aja di kasur. Iya, Mbak, benar sekali itu. Maka dari itu kan saya suka kayak sedih akhir-akhir ini dan jujur hal ini tuh kayak mengganggu aktivitas saya dan sangat kayak berpengaruh dengan kehidupan saya begitu. Berpengaruh yang seperti apa itu Mbak? Seperti saya kan sudah seperti yang sudah saya katakan tadi, jika pengaruhnya itu kan kayak menjadi menunda-nunda pekerjaan saya ataupun tugas-tugas saya yang seharusnya harus saya kerjakan. Baik, mulai kapan Mbak Dita ini kecanduan memainkan handphone? Apakah mulai dari semester 1 atau semester 6 ini? Sebenarnya semester 1 itu saya kan sudah kecanduan, namun mungkin karena tugasnya belum terlalu banyak dan mungkin belum sesibuk
seperti semester 6 ini. Jadi saya merasa parah-parahnya itu ada di semester saat ini, Mbak, semester 6 ini. Lalu apakah Mbak Adita sudah coba buat ngurangin main handphone? Kalau selama ini itu saya hanya mengubah dengan cara mengurangi saja, tapi kan eh, saya itu hanya berhasil beberapa kali saja. Namun sisanya itu kayak saya masih selalu kecanduan jika membuka media sosial. Dan terkadang itu saya juga sempat merasa kesal gitu loh Mbak dengan diri saya sendiri. Karena kan tidak dapat mengubah perilaku ini gitu. Nah, berarti Mbak Adita ini merasa kesal tapi masih ada kayak keinginan untuk merubah perilaku yang memainkan handphone terus-menerus gitu ya Mbak ya? Iya Mbak, benar. Wah, sebenarnya apa yang udah dilakukan Mbak ini sudah sangat bagus ya, karena kan udah mau mencoba untuk mengurangi bermain handphone. Sebenarnya apa yang udah melakukan ini bisa dilakukan secara berulang-ulang, karena sebenarnya untuk berubah itu berasal dari niatan diri Mbak sendiri juga. Iya Mbak, terima kasih. Namun ya masih agak sulit begitu Mbak bagi saya. Lalu apakah orang tua Mbak mengetahui hal ini? Orang tua saya tidak tahu karena kan mereka menganggap dan berharapnya bahwa kuliah saya itu lancar-lancar saja gitu loh Mbak. Jadi ketika saya itu bermain handphone, saya itu kan di kamar gitu ya. Terkadang kan orang tua saya juga jarang masuk ke kamar saya. Ya mungkin karena pernah melihat saya bermain HP, namun terkadang juga saat saya sedang tidak mengerjakan tugas seperti itu Mbak. Jadi orang tua Mbak ini juga nggak tahu keadaan yang sebenarnya ya Mbak? Iya Mbak, bisa dibilang seperti itu. Lalu pernah nggak Mbak ini merasa ketika buka handphone, terutama buka medsos gitu, tetapi tidak merasakan kecanduan dalam artian ketika membuka lalu menutupnya karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan? Eh, Pernah sih Mbak, tapi itu hanya kayak berlangsung beberapa kali saja. Dan itu pun jika ada deadline tugas saya yang dekat. Oke, jadi setelah saya mendengarkan ceritamu, dapat saya simpulin dulu ya bahwa masalah yang mengganggu Mbak akhir-akhir ini itu adalah Mbak menjadi kecanduan bermain handphone, terutama saat membuka media sosial kayak Instagram dan TikTok. Jadinya tugas yang harusnya selesai tepat waktu, jadinya tidak terselesaikan atau menjadi mundur-mundur terus karena Mbak suka menunda dan malas ya mengerjakannya. Untuk orang tua Mbak juga belum mengetahui hal ini. Benar begitu Mbak Adita? Iya Mbak, benar apa yang dikatakan Mbak Nabila tersebut. Baik, sebenarnya dari sesi konseling kita hari ini, apa yang ingin Mbak Adita capai? Atau apa yang menjadi keinginan Mbak? Kalau saya itu ingin mengurangi kecanduan saya terhadap handphone dan ingin lebih fokus saat mengerjakan tugas dan tidak menunda-nunda lagi, seperti itu Mbak. Berarti yang ingin diselesaikan apa dahulu Mbak Adita? Seperti yang saya katakan tadi, jika saya ingin mengurangi kecanduan ponsel, agar saya itu dapat fokus dan tidak menunda-nunda pekerjaan maupun tugas saya, seperti itu. Baik, kalau begitu sebelumnya jika saya beri Mbak kebebasan untuk memberikan nama terhadap masalah Mbak, nama apa yang ingin Mbak gunakan? Kalau saya ingin memberikan nama Ipon aja, Mbak.
Oke, baik. Nama dari masalahnya Mbak ini adalah Ipun ya. Ya Mbak, benar itu aja. Baik. Apakah Ipun ini itu selalu berada di tanganmu selama lebih dari 8 jam? Sepertinya lebih sih Mbak, karena kan memang saya selalu menggunakan iPhone ini untuk selain membuka media, terkadang saya juga membuka informasi perkuliahan karena kan kuliah saya sekarang ini sedang daring seperti itu. Oh, baik. Lalu apakah Mbak pernah nggak mood gitu buat main dengan Ipun? Pernah Mbak, saya tuh kayak merasa nggak mood kalau sudah banyak pekerjaan yang harus terselesaikan dalam waktu dekat. Namun kan meskipun begitu saya masih harus berusaha melihat ipon saya lagi, takutnya ada informasi baru dan saya ketinggalan seperti itu. Oke, lalu bagaimana saat ini Ipun ini berdampak di hidup Mbak Adita? Kalau untuk akhir-akhir ini, ipon ini agak mengganggu ya Mbak, karena kan semakin saya membukanya, semakin saya tidak mengerjakan tugas dan menjadi saya tidak fokus. Jadi saya tuh kayak membuang-buang waktu yang sia-sia seperti itu. Oke, seberapa mengganggunya sih Mbak Ipun ini dalam aktivitasnya Mbak Adita ya? Kalau dalam rentang angka 1 sampai 10. Kalau menurut saya mengganggunya udah di 9 Mbak, karena sangat mengganggu bagi saya. Oke, apakah ada orang lain yang juga terkena dampak Ipun ini? Nggak ada Mbak, sepertinya hanya saya saja yang terkena dampaknya. Kalau orang di sekitar rumah itu sepertinya juga tidak, karena saya masih berkomunikasi secara langsung dengan baik jika saya berada di rumah. Oke, berarti Mbak Dita ini juga masih berkomunikasi secara langsung ya kalau di rumah. Lalu selain mengurangi menggunakan ipon ya yang tadi Mbak katakan kepada saya, apa yang sudah Mbak lakukan buat agar tidak kecanduan dari ipon ini? Kalau saya itu biasanya kayak membantu orang tua Mbak, biar saya itu ada kegiatan yang jadinya saya itu nggak megang ipon terus-menerus gitu sih. Nah, lalu jika Mbak Adita ini sudah bisa tidak kecanduan ponsel atau handphone, apa yang akan Mbak lakukan? Kalau saya akan mengerjakan tugas dengan maksimal dan saya itu akan kayak lebih fokus gitu Mbak dengan kuliah saya, dan mungkin saya juga menggunakan ponsel saya jika hanya ada informasi terkait dengan perkuliahan saya. Baik, berarti dampaknya ingin lebih fokus dan maksimal di perkuliahan ya, dan menggunakan ponsel untuk kepentingan kuliah saja. Nah, lalu seberapa ingin Mbak Adita ini berubah untuk terhindar dari ipon ini? Saya sangat ingin berubah Mbak dan meninggalkan kebiasaan buruk saya. Oh, oke. Sekarang agar Mbak lebih sadar ya akan masalah dari yang ditimbulkan ipon ini, coba Mbak bayangkan di depan Mbak ini tuh ada sebuah video. Nah, di dalam video tersebut Mbak sebagai pemeran yang sedang kecanduan ipon. Nah, coba Mbak ceritain bagaimana adegan yang ada di video tersebut dan bagaimana Mbak mengatasinya. Silakan Mbak. Oke, jadi di dalam video tersebut ada saya yang sedang menggunakan ipon, dan saya itu kayak sangat tergila-gila sampai tidak tahu waktu dari pagi sampai pagi, sehingga dosen saya itu marah ke saya dan saya tidak diberi nilai lagi karena saya itu tidak mengumpulkan tugas-tugasnya.
Nah, akhirnya saya menjadi jauh-jauh dari IPON dan saya mendapat nilai yang bagus lagi. Mungkin seperti itu, Mbak. Wah, bagus sekali ya adegan video yang sudah Mbak bayangkan tadi. Nah, setelah video tersebut, apakah keinginan Mbak atau tujuan dari Mbak ini tetap sama untuk menghadapi IPON ini? Iya, tetap sama, Mbak, supaya hidup saya itu bisa lebih tidak menyia-nyiakan waktu juga. Oke, bagus sekali ya Mbak, sudah bisa memahami masalah dengan baik. Lalu setelah apa yang Mbak ceritakan dari masalah Mbak tadi, apakah Mbak tetap tahu IPON ini pergi dari kehidupan Mbak? Pastinya sih pergi ya, Mbak. Oke, baik. Kalau begitu, coba ceritakan atau kita urutkan saja ya, apa yang akan Mbak lakukan atau rencana apa yang Mbak lakukan untuk kehidupannya Mbak tanpa IPON ini? Yang pertama kali akan saya lakukan itu mengerjakan tugas dengan benar, seperti meskipun saya mempunyai tenggat waktu yang masih lama, tapi saya itu akan tetap memprioritaskan dahulu. Lalu saya itu juga akan mencoba membuat to-do list agar jadwal harian saya itu bisa lebih terstruktur, sehingga kan kemungkinan saya bermain ponsel juga menjadi lebih kecil gitu loh, Mbak. Peluang main ponsel saya itu menjadi lebih kecil seperti itu. Wah, bagus sekali ya rencana yang sudah Mbak tadi sampaikan. Untuk to-do list nih, apakah Mbak sanggup melakukannya setiap hari yang nantinya setelah beberapa minggu kita akan membahas bersama kayak gitu Mbak kemajuan Mbak terhadap to-do list tersebut. Dan saya juga mau minta apakah Mbak Adita bisa memfoto atau video kegiatan yang rencananya akan dilakukan. Iya, Mbak, akan saya usahakan. Oke, baik. Kalau begitu saya simpulkan terlebih dahulu ya. Jadi Mbak Adita ini merasa kecanduan handphone terutama pada sosial media sehingga mengganggu kegiatan yang ada, dan tujuan Mbak Adita ini adalah dapat kembali fokus serta mengurangi bermain ponsel tersebut. Nah, apakah Mbak Adita ini siap untuk mengurangi bermain ponsel? Iya, Mbak, saya sanggup dan juga saya siap. Baik, bagus sekali. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari Mbak Adita? Kalau saya rasa sudah cukup, Mbak. Masih belum ada. Oke, baik. Karena waktu kita sudah habis ya Mbak, sudah 40 menit kita akhiri sesi konseling hari ini ya. Iya, Mbak, terima kasih banyak ya atas waktunya, dan saya dapat menjadi lega juga, memiliki semangat baru untuk menghadapi masalah yang sedang saya alami ini. Oke, baik. Untuk membahas kemajuan Mbak, saat mengerjakan rencana to-do list serta video atau foto yang kita bahas tadi, pada sesi konseling kedua kita sepakati hari yang sama di jam yang sama. Apakah bisa, Mbak? Iya bisa, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Adita ya, udah percaya kepada saya dalam menceritakan masalahnya. Iya, Mbak, saya juga terima kasih banyak karena Mbak sudah mau mendengarkan cerita-cerita saya. Kalau begitu saya mau pamit dulu ya, Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Adita, sama-sama. Sampai bertemu minggu depan ya Mbak. Iya, Mbak. Terima kasih.